Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi sidang selanjutnya yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Saudara Mahbub dari jurusan MPI yang akan menjelaskan tentang model struktur organisasi dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Al-Arifah Pesantren Cirebon. Pada Saudara Mahbub dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang Bapak dosen penguji dan selamat siang juga peserta-peserta. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang model struktur organisasi dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Al-Arifah Pesantren Cirebon. Hal yang melatar belakangi yaitu adalah dalam sebuah struktur organisasi adalah sebagai sebuah yaitu di dalamnya ada pembagian kerja dan aktivitas di dalam organisasi tersebut yang saling terkoordinasi dan membantu organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam pendidikan pondok pesantren mengalami kemajuan pada aspek manajemen. Dilihat dari sebuah terbentuknya organisasi santri atau juga kepengurusan dalam berjalannya penyelenggaraan kegiatan kepesantrenan. Dari sini peneliti tertarik untuk meneliti tentang model struktur organisasi dalam kedisiplinan. Terus dari latar belakang tersebut peneliti merumuskan rumusan masalah yaitu ada dua. Yang pertama adalah bagaimana model struktur organisasi yang ada di Pondok Pesantren Al-Arifah. Terus bagaimana model struktur organisasi dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Al-Arifah. Tujuannya adalah untuk mengetahui model struktur organisasi yang ada di pondok, terus juga untuk mengetahui bagaimana model struktur organisasi dalam meningkatkan kedisiplinan. Manfaat penelitiannya yaitu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu diantaranya adalah untuk menambah wawasan tentang model struktur organisasi dalam meningkatkan kedisiplinan. Terus ada manfaat praktis yaitu bagi penulis sendiri yaitu untuk menambah pengetahuan atau wawasan. Terus kerangka pemikirannya yaitu adalah langkah awal untuk mengetahui model struktur organisasi, terus mengetahui meningkatkan kedisiplinan, terus yaitu variabel X dalam meningkatkan variabel Y di Pondok Pesantren Al-Arifah. Terus ada peneliti terdahulu, yang pertama itu Nurlia pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Pengukuran Kualitas Pelayanan. Terus Dewi Fitria Jamjami Pengaruh Kinerja Pengurus Pondok Terhadap Disiplin Santri. Terus Andi Nuryasin 2020. Terus Fitroti 2018. Terus Asmar Yulianto yaitu pada tahun 2015 Pengaruh Keaktifan. Terus Landa Santori yaitu yang pertama struktur organisasi. Struktur organisasi adalah pola formal yang mengelompokkan orang dan pekerjaan, pola formal, aktivitas dan hubungan antara berbagai subunit organisasi yang sering digambarkan dengan bagian organisasi. Terus kedisiplinan, disiplin merupakan suatu keadaan di mana sikap, penampilan, dan tingkah laku siswa sesuai dengan tatanan nilai, norma, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah atau di kelas dan di mana mereka berada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti
mencermati data-data yang sudah terkumpul dan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Sumber datanya yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primernya yaitu dari sumber utama dari wawancara, terus data sekundernya itu dari data-data atau foto-foto atau gambar-gambar. Terus ada teknik pengumpulan data. Yang pertama itu observasi, yaitu dengan panca indera, bisa dengan penglihatan, pendengaran, terus ada wawancara dengan informan-informan, terus juga ada dokumentasi. Terus analisis data, ada reduksi data, terus data yang sudah disimpulkan atau merangkum atau memfokuskan hal-hal yang penting saja. Terus penyajian data yaitu adalah teks naratif. Biasanya tersebut adalah pemfokusan data dari model struktur organisasi. Terus ada kesimpulan dari data-data tersebut, bisa ditarik kesimpulan. Terus analisis dan pembahasan, yaitu yang pertama itu menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu model struktur organisasi yang ada di Pondok Pesantren Al-Arifah. Yang pertama itu ada bagannya, yaitu bagannya menurut data yang didapat dari informan 1, yaitu bagan yang ada di Pondok Pesantren Al-Arifah itu berbentuk piramid. Terus ada model struktur organisasi menurut data yang didapat, yaitu modelnya yaitu bermodel mekanistik. Bermodel mekanistik di mana ada satu komando atau satu pimpinan. Terus dari departementalisasinya yaitu menggunakan departementalisasi fungsional. Jadi menempatkan orang-orang sesuai fungsinya. Terus menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu model struktur organisasi dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok Pesantren Al-Arifah. Dari data yang didapat, yaitu kedisiplinan di Pondok Pesantren Al-Arifah itu cukup baik dengan adanya struktur organisasi yang dimana strukturnya itu mempunyai tata tertib dan kedisiplinannya sendiri-sendiri. Namun menurut informan yaitu masih terdapat santri yang melanggar aturan tersebut. Ada dari kedisiplinannya itu ada peraturan dan tata tertib, ada hukuman atau sanksi, dan ada norma dan nilai. Cukup sekian dari kami. Terima kasih.
Bu, pertanyaan yang pertama, jelaskan proses Anda melakukan penelitian terkait dengan kedisiplinan. Artinya keterkaitan antara model struktur organisasi dengan kedisiplinan di pondok itu seperti apa? Yang pertama yang saya lakukan itu, yang pertama adalah observasi. Observasinya itu adalah langkah awal yang pertama. Terus dari melihat-lihat, terus juga melihat data-data dari sekretaris. Terus yang kedua itu wawancara dengan informan 1, informan 2, yaitu dengan ketuanya, terus dengan bawahannya. Maksudnya fokus penelitian Anda itu keterkaitan antara struktur dengan kedisiplinan itu, maksudnya struktur organisasi atau struktur program berarti kan ada aturan-aturan dan sanksi-sanksi seperti itu ya, atau hanya struktur organisasi saja sehingga anak itu bisa disiplin gitu. Yang saya fokuskan yaitu adalah struktur organisasinya, yaitu orang di dalamnya, terus di mana orang di dalamnya itu bagaimana cara untuk mendisiplinkan santri. Lebih ke strukturnya, pelaksanaan programnya nggak ada. Maksudnya anak itu bisa disiplin karena ada struktur yang jelas, misalkan, atau anak itu disiplin karena ada struktur dan ada pelaksanaan program serta pengawasan dari tugas-tugas tersebut. Struktur kan ada ketua, kemudian sekretaris, kemudian nanti ada bidang keamanan gitu ya, bidang keamanan selalu mengawasinya gitu. Tadi Anda mengatakan cukup hanya struktur saja, kemudian anak-anak itu bisa disiplin gitu. Sedangkan di sini ada hasil penelitian untuk kedisiplinan, si alhamdulillah di pondok ini disiplin ya, karena di sini tuh banyak aturan-aturan yang menyangkut kedisiplinan. Misalnya kalau pondok harus memakai pakaian yang rapi dan juga sendal. Di dalam pondok juga harus memakai pakaian yang sopan menurut syariat dan adat. Berarti kan itu ada pelaksanaan program di situ, tidak hanya struktur saja, struktur organisasi, kemudian anak-anak itu disiplin gitu. Gimana tanggapan Anda? Berarti ada programnya apa? Hah? Ada program. Tadi strukturnya aja cukup. Strukturnya, terus di mana strukturnya itu melaksanakan tugas-tugasnya melalui program. Melalui ya. Kasih programnya itu berarti tugasnya atau gitu ya. Nah, kaitan dengan model yang Anda lakukan itu tadi menggunakan model apa? Menggunakan model Mekanistik. Kaitannya dengan pelaksanaan program sehingga anak-anak itu menjadi disiplin itu seperti apa? Mekanistik itu apa? Model mekanistik itu adalah bermodel satu komando, yaitu
di mana ketika bawahan-bawahannya itu melaksanakan tugas atau program-programnya itu yaitu oleh satu komando, yaitu di mana untuk mengajukan atau dari data yang didapat itu ketika mendapatkan program itu meminta izin dulu atau meminta perizinan dari ketua pondok. Kemudian pengasuh ikut mengawasi tidak terkait dengan struktur organisasi gitu. Apakah cukup di kalangan santri saja untuk proses pembahasan sehingga langsung ditentukan siapa ketuanya dan pengurus yang lainnya, kemudian program-program. Dalam hal ini pengasuh mengetahui atau tidak? Dari data yang didapat itu menurut informasi satu, pengasuh itu ikut melibatkan atau ikut mengawasi, yaitu di mana kata menurut informan satu itu ketika dalam bidang atau satu bidang itu mengajukan program itu meminta izin dulu ke ketua, terus ketuanya juga langsung disampaikan meminta izin ke pengasuh. Alasan Anda menunjuk responden wawancara untuk yang nanti akan diwawancara itu apa alasannya? Misal ketua gitu dan bendahara, kenapa nggak keamanannya yang diwawancara? Kalau bendahara kan terkait dengan keuangan, kalau keamanan kan benar-benar yang mengawasi dan melaksanakan program-program tentang kedisiplinan itu. Apa alasan Anda memilih ketua dan bendahara sebagai responden dalam penelitian Anda? Karena alasannya itu CS. Kan? Enak. Metode apa yang Anda gunakan sehingga Anda langsung menentukan ketua pondok dan bendahara? Menggunakan metode pemilihannya apa gitu? Dilihat dari aspek apa? Saya menentukan nanti responden yang saya wawancarai ini alasannya itu apa, maksudnya itu metode yang digunakan itu apa ujung-ujung langsung pilih? Mana? Saya penelitian, kemudian kita kan nggak tahu, pura-puranya itu nggak tahu wilayah penelitian kita. Akhirnya kan kita melakukan studi awal atau observasi awal untuk mengetahui kondisi yang ada di lapangan seperti itu. Kemudian dapatlah gambaran untuk langkah selanjutnya. Nah, ditentukanlah salah satu metode, yaitu metode wawancara. Apakah langsung wawancara atau konsultasi dengan siapa, sehingga ditentukanlah orang-orang tersebut untuk menjadi responden. Langsung wawancara, tidak dipakai metode apa gitu. Enggak. Nah, ini yang saya pertanyakan itu tadi, bendahara, apa kaitannya dengan kedisiplinan? Kalau menanyakan keuangan nggak masalah. Ini kan
masalah kedisiplinan santri. Gimana? Alasan buat Anda apa? Kok diem aja? Nggak ada alasan buat. Apa? Nggak ada alasan. Kok nggak ada alasannya? Nggak ada alasan buat. Iya, maksudnya kan bagian keuangan Anda mencari informasi tentang kedisiplinan. Ya kalau nggak ada alasannya kenapa nggak ketua aja langsung? Kenapa harus ada bendahara? Ada 2 orang, kenapa nggak 1 aja informannya? Ketuanya saja misalkan cukup mewakili. Kenapa bisa 2 orang? Itu sebagai tambahan aja. Tambahan untuk apa? Tambahan untuk apa? Tambahan apa bagaimana pendapat informan satu dan informan 2 kalau berbeda ya berbeda, kalau sama ya sama. Ya, masalahnya kan ini informan berkaitan dengan keuangan. Kalau ketua pasti mengurusi semuanya. Sebenarnya kan harusnya seksi keamanan ya, ketertiban dan keamanan yang menjadi informan, supaya nanti ada perbandingan terkait realisasi program yang dilaksanakan. Ya. Barangkali ketua itu tidak mengetahui program-program yang dilaksanakan. Kalau ketua kan mengurusi semuanya, bukan hanya kedisiplinan saja, administrasi, kemudian keuangan, kemudian pengawasan dan sebagainya. Sehingga pelaksanaan program itu kan diserahkan semua pada keamanan. Nanti ketua itu hanya menanyakan saja program-program yang sudah dilaksanakan apa saja, santri-santri yang melanggar siapa saja, kemudian ditanganinya seperti apa, seperti itu. Ini yang menjadi pertanyaan bendahara. Tolong dikuatkan lagi apa maksud alasan bendahara itu. Ayo jawab. Hah? Nggak ada alasan kuat. Nggak ada alasan kuat. Oh, kamu lemah sekali. Alasan lemahnya itu. Ini kan skripsi Anda ya. Anda yang meneliti, Anda yang membuat, dan Anda juga harus bisa bertanggung jawab. Kalau Anda jawab nggak ada alasan, ya bisa saja saya tidak meluluskan gitu. Penelitian Maning, wawancara bagian keamanan, gimana? Kalau ada jawabnya itu tidak ada alasan, ya udah, saya tidak akan meluluskan. Gitu. Silakan wawancara dengan bidang keamanan sesuai dengan job dan struktur organisasinya itu pancen bidangnya gitu. Gimana? Siap. Penelitian lagi. Otomatis kan nanti informasinya akan berbeda. Jawaban bendahara yang Anda tulis sekarang, kemudian nanti wawancara lagi,
pasti beda lagi jawabannya. Nanti otomatis pembahasan juga akan berbeda. Hasil penelitian dan pembahasan juga berbeda. Kecuali kalau Anda ada alasan kuat, harusnya Anda mempersiapkan alasannya. Iya, bendahara apa kaitannya? Bendahara apa kaitannya dalam penelitian saya gitu, terkait dengan kedisiplinan. Gimana? Saya kasih alasan lah, dikasih alasan lainnya seperti apa? Maksud tidak ada alasan. Alasannya itu sebagai tambahan. Iya, maksudnya tuh kaitannya dengan yang menjadi informasi tambahan itu bendahara itu kenapa? Yang tidak ada kaitannya dengan kedisiplinan, harusnya kan bidang keamanan, struktur organisasinya. Ada kan struktur organisasinya di sini ya. Di halaman berapa ya? Pengasuh, ketua asrama putra dan putri. Ini 2 ketua. Apa masing-masing ada ketuanya? Masing-masing ada ketuanya. Ketua putri dan ketua putra. Iya. Gak ada ketua umumnya. Ketua umumnya ada ketua. Ketua umumnya ada, yang menaungi semua santri baik putra dan putri. Kemudian nanti ada ketua putra, ada ketua putri, gitu. Terus yang bertanggung jawab ketua umum. Kemudian di situ ada seksi bidang keamanan. Kan ada tuh. Yang nantinya akan terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan aturan-aturan, kemudian sanksi yang melanggar, kemudian reward yang mentaati peraturan misalkan. Ada tuh seksi bidang keamanan putra dan putri. Kalau misalkan yang ditanyakan bendahara berarti kan gak relevan menurut saya. Kalau mau Anda mempertahankan silakan. Makanya saya tanyakan alasannya apa. Ya informasi tambahan. Kaitannya apa bendahara ditanyakan tentang kedisiplinan? Tuh. Gimana? Kalau kaitannya sih ada kaitan dengan kedisiplinan tentang sanksinya, Pak. Bendahara yang sanksi gitu. Misalkan ada satu santri yang melanggar, itu misalkan ada hukuman berupa denda, itu bendahara ya. Bendahara yang menangani. Iya. Sanksinya denda. Iya, misalkan ada denda. Contohnya apa? Misalkan ketika santri melanggar aturan bermain barang elektronik, misalkan bermain warnet atau apa, itu sanksinya itu denda atau Denda berupa apa? Uang. uang. Di halaman berapa? Hasil baca. Di halaman berapa datanya? Yang ada denda uang itu. Oke, alasan Anda itu mengatakan terkait dengan denda, pelanggaran administrasi berkaitan dengan nanti sanksinya bentuk uang gitu ya. Makanya bendahara yang mengeksekusi. Di halaman berapa? Terus ada nggak bahasa yang menggunakan kata-kata denda? Di
dengan uang untuk menyangsi anak santri. Itu ketika melanggar Di halaman berapa? jamaah itu di halaman 66 sampai 67. 66 sampai bidang ubudiyah. Iya. Bidang ubudiyah berkaitan dengan pelanggaran kan? Pelanggaran yang berkaitan dengan Itu jamaah. jamaah. Iya. Berarti yang menyangsi siapa? Seksi bidang ubudiyah. Seksi bidang ubudiyah. Terus nanti dendaannya itu apa? Dikoordinasi oleh bendahara. dikasih ke bendahara. 1 kali tidak jamaah membaca surat Al-Waqiah dan denda 2.000. 2 kali tidak jamaah membaca surat Ar-Rahman denda 4.000 dan seterusnya. Terus tugasnya keamanan apa saja? Kenapa nggak dijelaskan di skripsi ini? Padahal berkaitan dengan kedisiplinan. Oke, masuk akal lah. Masuk akal ketika bendahara diwawancara terkait dengan iuran. Apakah ada pertanyaan yang menyangkut itu? Jawaban yang keluar dari bendaharanya ketika Anda wawancara. Coba dilihat hasil wawancaranya. Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman bibi apa? Dibaca dulu kan? Dibaca nggak pun? Terkait itu belum ada. Mana? Halaman berapa sih? Hasil wawancara tuh? Lampiran wawancara itu Halaman yang bendahara itu halaman 84. 84. Iya. Apa ada pertanyaan yang berkaitan dengan sanksi iuran? Iuran dalam bentuk uang. Belum ada, Pak. Apa? Belum ada. Belum ada. Berarti itu data itu dari siapa? Data sanksi kemudian Dari data sekunder sekretaris bidang sekretaris. metodenya apa? Berarti Metodenya kan bukan wawancara. ya, metodenya dokumentasi, observasi, dokumentasi. Observasi. Pendapat observasi. Mengamati struktur organisasi, mengamati santri yang disiplin, mengamati santri yang melanggar, mengamati peraturan dan tata tertib, norma dan serta hukuman. Ya, masuk pedoman observasi ya. Terus hasil observasinya dalam bentuk dokumentasi. Sedangkan di sini dokumentasinya hanya foto saja, tidak dicantumkan aturannya, aturan sanksi gitu, di foto aturannya, sanksinya. Kemudian ada tulis di sini ada sanksi ubudiyah, sanksi kebersihan gitu. Sedangkan di lampirannya nggak ada. Kalau di situ belum ada. Belum ada berapa? Tidak ada. Datanya sudah nyampe ke arsip duluan. SDIT di kampus. Iya. Berarti belum dimasukkan ke sini. Tapi ada tanda-tanya. Ada. Apa? Foto Foto aturan, kemudian hukuman iman. dari masing-masing seksi itu ya. Ada kemudian kebersihan. Kalau tidak menyapu didenda sekian gitu.
Berarti model mekanik ini hanya ketua yang mengawasi, yang mempunyai power. Semua anggota tidak berhak untuk menyangsi atau menghukum. Ya, itu ada kelemahannya mekanistik di situ. Apa kelemahannya? Kelemahannya itu kurangnya kreativitas dari bawahan-bawahannya. Berarti kan nunggu perintah saja dari atasan. Iya. Artinya bawahan itu tidak bisa mengeksekusi ya. Berarti koordinasi juga langsung ke ketua, tidak ada koordinasi dengan sesama bidang. Iya. Ya itu tidak ada. Salah satu kelemahannya itu kurangnya interaksi dari bidang satu ke bidang lain. Tadi Anda mengatakan nanti ketika sanksinya itu dalam bentuk ubudiyah, tidak jamaah denda 2.000, nanti serahkan ke bendahara. Kenapa nggak langsung ketua? Data yang didapatnya seperti itu. Modelnya mekanistik tapi itunya begitu. Begitu. Dalam programnya. Menurut Anda pas nggak model mekanis yang diterapkan dalam pondok pesantren Al-Arifah? Sudah sesuai model mekanis apa belum? Struktur organisasi yang ada di pondok pesantren Al-Arifah. Itu pertanyaan terakhir. Tadi di instrumen wawancara itu saya lihat itu banyak banget model-modelnya. Bagian struktur organisasi. Kemudian apakah model struktur organisasi pondok Al-Arifah? Apakah bermodel mekanistik? Apakah bermodel organik? Bermodel tradisional? Banyak malah modelnya di sini. Nah, yang lebih tepat itu apa di Al-Arifah itu? Tadi Anda menjelaskannya kebanyakan modelnya mekanistik terus. Terus Anda juga tadi menjawab fokusnya ke model mekanistik. Pada situ juga Anda menanyakan model organik, tradisional, hubungan manusia, sumber daya manusia. Gitu. Wawancaranya itu seperti itu. Yang awal itu menanyakan modelnya dulu. Kalau sudah tahu modelnya, terus bagaimana penerapannya, bagaimana. Yang wawancaranya tahu jenis model apa, struktur organisasinya. Makanya itu di pertanyaannya apakah mekanistik, apakah model organik. Iya, terus jawabannya Mekanistik. dia ngerti model organisasi mekanistik sehingga dia menjawab mekanistik. Ngerti, anaknya ngerti, santrinya paham model mekanistik seperti apa. Iya. Paham. Apa ada yang jelasin dulu? Enggak.
Dinanya ngambil doang. Iya, alasan tuh harus tegas, jangan ngalir aja. CS ya enggak, di sidang jangan jawab begitu ya. Harus kuat argumentasinya ya. Oke, itu pertanyaannya. Kemudian sistematikanya, ini abstrak bikin siapa? Bahasa Arab. Google Translate. Translate satu-satu sama saya koreksi, masuk akal. Kamu yang koreksi, bukan yang kompeten. Misal dosen bahasa Arab atau mahasiswa jurusan bahasa Arab, kamu yang koreksi. Saya yang koreksi. Benar. Iya. Nanti dikoreksi sama ini ya, dosen bahasa Arab ya, guru dia. Maksudnya kalimatnya benar. Kemudian di halaman 2 itu ada mungkin itu dan ini kosong itu ya kan, ada ruang kosong halaman 2 langsung dan itu alenia apa paragraf baru apa lanjutan kalimat? Ya spasinya jauh terus dan halaman 2. Iya, itu saya juga merasa datanya juga ke itu dulu, ke input dulu. Kesan pas saya pas apa diteliti bukan paragraf. Kata penguji 1 gimana? Penguji 1 siapa? Saya atau yang kemarin? Pak Safarinya diganti dengan Pak Faisal. Kata Pak Faisal gimana? Ini lanjut apa? Lanjut, tetapi ada revisi. Oh, udah diulang. Kemudian sistematika penulisannya ya, kayak ini terlalu jauh apa? Kalimat satu dengan kalimat lain itu apa paragraf 1 dengan paragraf 2 itu spasinya terlalu jauh. Ada beberapa kalimat ya. Kemudian untuk bahasa Arab Al-Quran itu mending artinya saja. Ayat Qurannya jauh saja. Takutnya nanti keinjak-injak atau apa. Terus bagian model struktur organisasi itu kan ada halaman 19 ya. Ada piramid, vertikal, horizontal, ada lingkaran. Tapi mekanisnya nggak ada seperti apa gitu untuk bagian organisasinya tuh. Kalau mekanistik itu modelnya ada ini bagian model struktur organisasi. Ada piramid juga ditanyakan juga di wawancara itu. Iya. Kemudian vertikal, horizontal, lingkaran. Iya. Nah, yang mekanik itu yang mana? Bagannya menggunakan yang mana? Menggunakan piramid. Yang piramid. Yang piramid. Ketua, kemudian posisi sekretaris di mana? Ini bentuk piramid nih. Itu ada yang paling atas, kemudian di bawahnya ada 3. Ini 3 siapa? Itu sebagai contoh aja, Pak. Iya, maksudnya model mekanik menggunakan bagannya adalah bentuk piramid katanya. Maksudnya ketua di atas itu, di bawahnya 3 itu siapa? 3 itu
itu bawahannya. Iya siapa? Terus nanti ada bawahan lagi. Iya. Iya, nah yang di struktur Al-Arifah tadi halaman berapa ya? Halaman 54. Satu. Ini piramid. Iya. Berarti sekretaris bidang dan apa seksi ya? Sekbid itu seksi apa sekretaris? Seksi bidang. Seksi bidang. Seksi bidang Dengan sekretaris dan bendahara itu sama jabatannya sama. dan wewenangnya Iya. sama. Sama. Terus untuk dihapus ada yang dari internet. Nah, Dari buku semua. bisa. Benar. Jurnal. Sama jurnal terus wawancara observasi. Jurnal yang mana? Masih acak-acakan. Nanti dipisah-pisah ya. Iya. Dari buku kumpulin jadi satu, dan jurnal jadi satu ya. Kemudian nanti jurnalnya diambil dari apa ya, itu juga dicantumkan. Misal diunduh dari alamat apa gitu, diunduh pada tanggal berapa, jam berapa. Oke ya, terima kasih kepada saudara Mahfud. Mudah-mudahan nilainya bagus ya, lihat dari presentasi dan jawaban-jawaban yang sudah dilakukan. Dan terima kasih atas kesempatan atas waktu untuk presentasinya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.